Oke. Nah, sekarang mungkin, kalian bertanya-tanya, mengapa sih harus punya skor TOEFL dan skor TOEFL? Jadi ada beberapa alasannya. Yang pertama ya, yang sangat urgent sekali buat kalian, yang sangat penting sekali buat kalian sekarang itu, yaitu sebagai persyaratan mengikuti ujian skripsi atau munakasah ya, dan juga untuk wisuda. Jadi nanti, skor TOEFL dan skor TOEFL itu nanti digunakan untuk mengikuti ujian munakasah. Kalau kalian belum punya skor itu, kalian belum diizinkan untuk mengikuti munakasah. Dan kemudian ketika wisuda nanti juga akan dimintai lagi skor TOEFL dan skor TOEFL. Makanya kita selalu menginformasikan kepada mahasiswa ketika mendapat sertifikat itu nanti tolong langsung di-scan. Karena nanti yang aslinya itu nanti untuk syarat munakasah dan nanti scan-annya itu nanti untuk syarat wisuda. Selain itu apalagi sih? Oke, yang kedua itu persyaratan untuk mengikuti beasiswa tertentu. Salah satunya itu adalah beasiswa LPDP. Nah, ini untuk informasi saja, sekarang UPTB lagi kita lagi menyiapkan sebuah program. Jadi di LPDP itu ada namanya beasiswa MOSMA. Jadi MOSMA itu kalian bisa ikut mengikuti perkuliahan selama 1 semester di kampus di luar negeri. Jadi di kampus-kampus top yang ada di luar negeri. Jadi itu nanti seleksinya juga menggunakan TOEFL dan TOEFL. Jadi khusus untuk MOSMA itu nanti kita akan ada program khusus ya. Stay tune. Nanti kalian lihat nanti kita akan langsung launching programnya dan nanti salah satu syaratnya itu adalah dengan kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan bahasa Arab yang dibuktikan dengan skor TOEFL dan TOEFL. Jadi nanti akan di-share juga di grup koordinator ya. Oke, kemudian apa lagi? Biasanya itu untuk persyaratan KKN, PPL, pertukaran pelajar atau mahasiswa ke luar negeri. Kan kakak-kakak tingkat kalian kan ada tuh angkatan si Yogi, Yesa ya. Kemarin itu ikut pertukaran mahasiswa dan itu mungkin tidak diumumkan di prodi ya. Itu yuk cari sendiri informasinya. Kan bisa cari di IG, kemudian bisa dicari di di Facebook dan lain-lain. Dan biasanya ketika kalian ingin mengikuti itu, salah satunya itu adalah persyaratan TOEFL dan TOEFL. Juga kalau tidak salah 3 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang itu juga ada KKN ya. Sorry, PPL di luar negeri. Jadi kakak-kakak tingkat kalian kemarin itu ada yang menjalankan PPL di luar negeri ya, ada yang di Thailand kalau tidak salah. Oke, kemudian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, sekarang kan udah semester 6 nih. Pasti udah mulai terpikirkan, nanti saya wisuda mau ngapain ya setelah wisuda? Mungkin ada yang terpikirkan, oh saya mau kerja langsung, atau mungkin ada yang, oh saya mau melanjutkan ke pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi. Itu nanti juga membutuhkan skor TOEFL dan TOEFL. Nah, satu lagi, sekarang TOEFL dan TOEFL, khususnya TOEFL ya, kalau TOEFL itu biasanya khusus untuk untuk institusi-institusi keagamaan saja, tapi kalau TOEFL itu biasanya itu dipakai juga untuk melamar kerja di instansi tertentu. Di kemarin ada alumni kita itu mau kerja di perusahaan apa ya, lupa saya, salah satu perusahaan internasional gitu, dimintain TOEFL-nya. Atau mau ikut CASN, PNS atau P3K di beberapa instansi itu mereka minta skor TOEFL ya. Jadi tanamkan di dalam diri kalian bahwa belajar TOEFL dan TOEFL bukan sekedar untuk sekedar ujian skripsi atau munakasah saja ya, tapi penggunaannya banyak gitu. Iya. Pen, tolong di mute dulu Pen. Oke, udah. Oke. Right. Thank you. Oke, nah ini juga TOEFL ini penting loh ketika you nanti sudah wisuda, kemudian mau melamar posisi atau jabatan tertentu, contohnya menjadi pendamping haji, kan enak ya naik haji tapi dibiayai oleh pemerintah gitu kan. Salah satu syaratnya yaitu TOEFL dan TOEFL. Jadi TOEFL itu bukan hanya kebutuhan mahasiswa berbahasa Inggris saja, tapi kebutuhan kita semua. Kita semua butuh itu ya. Bahkan ada kemarin Bapak siapa ya, beliau adalah seorang polisi, ternyata kalau mau lanjut pendidikan lagi, diminta TOEFL juga gitu loh. Jadi itu tidak eksklusif untuk mahasiswa bahasa Inggris saja, tapi kalian semua butuh ya. Oke, ini contohnya. Jadi dalam TOEFL itu tidak ada sistem lulus tidak ada, tapi adalah nilai minimal. Contoh ini yang tadi Miss jelaskan ya, ada mahasiswa MOSMA itu ya,
You kalau mau apa namanya daftar, ini skor minimalnya 500 ya. Kemudian kalau di negara ASEAN saja agak rendah dikit 475. Sementara you kalau sekedar kebutuhannya untuk monokosa saja skornya itu rendah sekali, cuma 400. Jadi skor kelulusan TOEFL dan TOEFL ya untuk mengikuti munakasah atau untuk mendaftar wisuda itu di level S1 itu cuma diminta 400. Dan 400 tuh you nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, cuma sekedar munakasah aja. Ya, dan daftar wisuda. Kenapa? Karena kalau beasiswa rata-rata ini minta segini, 500, TOEFL-nya minta 550 ya. Jadi cita-citanya jangan kekecilan, jangan terlalu pendek. Cita-citanya cuma sekedar untuk bisa munakasah saja. Dari pelatihan ini nanti belajar yang serius, siapa tahu nanti you bisa apply ke berbagai beasiswa. Jadi TOEFL dan TOEFL ini nanti sekaligus membuka peluang kalian untuk mengikuti berbagai hal gitu ya. Apakah beasiswa, kemudian apakah you mau mendaftar pekerjaan dan lain-lain ya. Oh iya, ini data instansi yang mewajibkan TOEFL loh kalau you mau daftar CASN ya. Nih, Kemenkominfo itu 400 sama. Kalau misalnya you nanti dapat skor 400 ya, bisa daftar wisuda, bisa daftar apa namanya munakoso. Setelah itu you mau nanti daftar di Kemenkominfo ya bisa dengan skor 400, tapi biasanya kebanyakan lebih tinggi ya. SDM itu 4,5, Kemenlu gede ya. Kalau jabatan fungsional diplomat itu 550 dan lain-lain gitu. Kementerian Dalam Negeri 4,5. Nih kalau mau PPPA, kalau you skornya udah dapat 400 nanti you bisa daftar ketika you wisuda gitu kan kalau memang ada formasinya ya. Kementerian Perindustrian dan lain-lain ya. Kenapa ini penting untuk Mi sampaikan? Karena nanti you mikirnya TOEFL itu sekedar untuk apa namanya munakosah saja. Padahal sebenarnya banyak sekali gunanya ya. Di TOEFL itu apa sih? Betul tadi yang dijelaskan oleh Oktaviani. Jadi saya catat nih namanya Oktaviani ya. Jadi tes TOEFL itu adalah tes standar bahasa Inggris internasional gitu ya. Jadi dia diakui secara internasional. Kalau misalnya tadi Rajib, TOEFL-nya dapat 400 ya tes di sini. You mau tes di Inggris juga segitu-gitu juga. Kenapa? Karena TOEFL itu adalah tes yang terstandarisasi gitu. Ya. Jadi TOEFL ini yang bikin siapa sih? Yang bikin bukan karang-karangan UPTB saja. Jadi TOEFL ini adalah produk dari ini ya, ada namanya ETS. Jadi ETS itu adalah Educational Testing Service, itu yang adanya di USA. Jadi kantor pusatnya di USA, kemudian di setiap negara mereka punya kantor lagi gitu ya. Makanya TOEFL ini banyak digunakan oleh berbagai institusi, termasuk juga di kampus-kampus yang ada di Indonesia, termasuk kita. Ya. Dan kemudian ITS itu produknya banyak. Jadi ada yang namanya TOEFL, ada TOEIC. Kalau TOEIC ini you butuhnya nanti di dunia kerja. Misal, Rajib dari apa namanya manajer biasa, terus dia mau diangkat apa namanya dapat promosi. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ya swasta, apalagi itu yang biasanya diminta itu adalah TOEIC. Mirip aja dengan TOEFL. Kalau TOEFL itu dia lebih akademik ya. Jadi bahasa Inggris akademik, sedangkan TOEIC itu adalah Test of English for International Communication. Jadi untuk komunikasi secara internasional saja ya. Dan ada beberapa ya. Jadi dipakai di 180 negara ya. Sampai 9 ribuan apa lokasi di seluruh dunia. Tujuannya apa? Ini tadi udah dijelaskan. Jadi kalau TOEFL itu akademik, TOEIC itu dia lebih ke international communication saja. Dan tujuan you ambil tes TOEFL tadi sudah dijelaskan ya, ada banyak sekali. Oke, ya. Jadi kenapa sih tes TOEFL? Kenapa nggak tes bahasa Inggris yang lain? Yang pertama karena widely available. Jadi dia tuh tersedia di mana-mana aja ada tersedia ya. Kemudian international standard, reliable. Reliable itu artinya bisa dipercaya ya. Jadi kalau skor 400 yang 400 gitu. Kemampuannya ya segitu gitu. Kemudian juga seluruh apa tes itu kan ada banyak ya, ada banyak apa tes TOEFL itu ada banyak sekali pakai soalnya, tapi semuanya itu valid dan juga reliable. Nah, ini banyak yang nanya. Jadi kemarin ada yang nanya begini, Miss,
Kalau misalnya saya ngambil tes TOEFL terus dapat sertifikat dari lembaga-lembaga les gitu ya, yang sering beredar itu di WhatsApp, terus atau di sosial media yang lain gitu ya, dia bilang, "Oh, tesnya free," dan segala macam kayak gitu. Apakah bisa dipakai? Nah, sekarang kita lihat. TOEFL itu sendiri ada 3 kategorinya ya. Yang pertama itu adalah International TOEFL ya, kemudian ada yang disebut dengan TOEFL ITP, kemudian ada Prediction TOEFL. Jadi ada 3 macam. Yang pertama ya, itu ada TOEFL internasional, itu biasanya kalau you mau kuliah ke USA, mau kuliah ke apa namanya, ke Amerika Serikat. Harvard. Jadi ke Amerika Serikat. Dan itu tesnya biaya tesnya mahal. Sekali tes ini nggak pakai pelatihan ya, you belajar aja sendiri. Pokoknya you tes gitu, sekali tes itu sekitar 3 sampai 4 juta. Satu kali tes, nggak peduli mau nilai you bagus, mau nilai you jelek, pokoknya kalau you mau tes segitu. Kemudian ada yang namanya TOEFL ITP. TOEFL ITP ini biasanya kalau di apa level Indonesia itu biasanya masih dimintanya TOEFL ITP saja. Jadi TOEFL yang nomor 1 dan nomor 2 ini soalnya itu dari ITS yang Miss jelaskan tadi ya. Soalnya dari ITS, kemudian apa namanya sertifikatnya nanti juga dari ITS, makanya dia berlaku secara internasional kayak gitu. Jadi kalau TOEFL ITP ini biasanya beasiswa-beasiswa nggak nyampe ini mintanya, nggak nyampe yang nomor 1, mintanya TOEFL ITP. Jadi kalau TOEFL ITP ini di Bengkulu ada tuh kalau tidak salah pelaksana tesnya, dan UPTB nanti sedang apa ya, kita sedang lobby-lobby juga supaya bisa dilaksanakan di Curup di UPTB juga. Kalau TOEFL ITP ini sekali tes itu sekitar 600-an ribu kalau tidak salah berdasarkan kurs dolar yang sekarang ya. Di TOEFL ITP itu sekali tes, nggak peduli mau you lulus mau tidak lulus kayak gitu ya, pokoknya you mau ambil fasilitas tes itu tesnya itu sekitar 600, ya 600-an, 650 atau 615 tergantung. Miss, maaf potong. Ini masih ada teman yang mau masuk, cuman katanya udah melebihi kapasitas, udah 500 orang. Oh, oke. Maaf. Fan, Fanny. Kita ke YouTube aja lah ya, Miss ya. Ya, kita itu Pakai tambahkan ke YouTube. YouTube. Kita ke itu YouTube. Bentar ya, bilang bentar sama temennya, nanti kita apa namanya kita sekaligus live di YouTube nanti biar apa namanya link YouTube-nya dibagikan ya. Oke, Ya, siap nih. Terima Ya, kasih, Miss. makasih ya. Ini thank harus you. kita yang 1000 ya. Oke. Baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya. Jadi ada 3 macam. Kemudian yang ketiga itu adalah prediction TOEFL ya. Prediction TOEFL itu adalah atau juga disebut dengan equivalent TOEFL by certain institution. Jadi kayak apa ya tes setara TOEFL yang biasanya soalnya itu ya soal-soal TOEFL gitu loh. Mungkin ada link atau bagaimana ya. Sama seperti di UPT bahasa ya, yang kita laksanakan itu adalah prediction TOEFL. Jadi tes yang kalian gunakan untuk apa namanya untuk syarat munaqashah dan juga nanti untuk syarat wisuda itu adalah prediction TOEFL atau equivalent TOEFL test yang dilaksanakan oleh UPT Bahasa. Makanya biayanya jauh lebih murah, 75.000 per tes ya. Jadi 75.000 per tes dan itu bukan uangnya nggak masuk ke UPTB ya, tapi itu masuk ke dalam PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Kan kalian nanti bayarnya nanti langsung ke itu, ke apa ke bank kan, tidak melalui UPTB ya. Jadi prediction TOEFL itu. Nah, mengenai prediction TOEFL, ada prediction TOEFL yang diakui dan tidak diakui. Jadi prediction TOEFL yang diakui itu biasanya yang dilaksanakan oleh institusi-institusi yang apa namanya ya, yang memiliki kredibilitas nasional. Contoh di kampus. Jadi di IAIN Curup kita melaksanakan prediction TOEFL ini di UPT Bahasa IAIN Curup. Dan biasanya prediction TOEFL atau equivalent TOEFL itu berlakunya itu beda-beda. Kalau yang kita punya yang UPT Bahasa IAIN Curup itu bisa dipakai untuk ya tentu untuk kalian untuk munakasah dan juga untuk apa namanya wisuda, dan bisa juga biasanya kalau you mau sekedar daftar beasiswa Kemenak itu diakui. Jadi you bisa pakai apa namanya sertifikat TOEFL kita gitu dari UPT Bahasa IAIN Curup, karena UPT Bahasa IAIN Curup ini di bawah naungan konsorsium pusat bahasa PTKI se-Indonesia. Jadi kita di bawah naungan konsorsium pusat bahasa perguruan tinggi keagamaan Islam seluruh Indonesia. Jadi itu bisa dipakai. Atau you mau jadi pendamping haji atau sekedar mau daftar apa namanya menjadi ASN itu sertifikat itu bisa dipakai gitu loh.
Jadi maksud Miss jangan main-main, nanti sekedar 400 aja cukup, enggak, kalau bisa lebih tinggi dari itu why not gitu ya. Jadi kalau yang dari tempat-tempat les itu gimana Miss? Biasanya dia tidak laku, nggak kepakai. Kenapa? Karena tempat les itu biasanya basisnya itu adalah apa ya, profit gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan keuntungan dan biasanya mereka bukan apa namanya, bukan institusi yang memiliki kredibilitas karena yang dikejar itu biasanya adalah profit. Jadi biasanya sertifikat mereka tidak diakui. Biasanya yang diakui kalau untuk tingkat nasional itu adalah sertifikat prediction TOEFL yang dikeluarkan oleh kampus. Salah satunya adalah IAIN Curup ya. Jangan nanya lagi, Miss boleh nggak Miss saya ikut yang di WhatsApp itu loh, ada katanya murah cuma 20.000 kayak gitu kan. Tapi sertifikatnya tidak diakui ya. Kalau untuk syarat munakasah kita, sertifikat yang diakui yang 3 ini saja. Kalau you memang punya international TOEFL, silakan bisa dipakai, atau misalnya you udah pernah tes TOEFL ITP, bisa dipakai ya. Kalau tidak, ya udah ikut saja di IAIN Curup dengan biaya yang jauh lebih murah. Selain itu, you juga diberikan pelatihan ya, dan pelatihan TOEFL itu you bisa cek di mana-mana, itu jutaan biasanya. Dan sekarang you difasilitasi oleh kampus gratis. Jadi jangan sampai nanti tidak you manfaatkan ya. Ini tadi ya, ada 3 TOEFL International, ITP, dan Prediction TOEFL ya. Yang International TOEFL itu biasanya internet based test karena polanya agak sedikit berbeda, dia ada speaking dan kemudian juga ada writing. Sementara kalau prediction test yang dilaksanakan oleh UPTB itu sama persis dengan ITP, TOEFL ITP ya. Dia berbasis paper based atau bisa juga berbasis komputer tapi isinya sama saja. Ya, sekarang coba kita lihat paper based TOEFL itu nanti ada 3. Ya. Jadi ada 3 bagian. Yang pertama listening comprehension, ya, itu nanti mengukur kemampuan mendengarkan. Kemudian structure and written expression itu nanti mengukur kemampuan kalian mengenai pola bahasa, dan kemudian yang terakhir itu adalah reading comprehension atau pemahaman kalian membaca dalam bahasa Inggris. Ini ya, biasanya CWE ini jarang diambil ya untuk tes prediction, itu biasanya cuma 3 ini aja. Jadi listening comprehension itu nanti ada 50 soal, waktu mengerjakannya sekitar 35 menit. Pokoknya kalau audio atau rekamannya selesai, waktunya habis gitu. Kemudian structure and written expression, ini grammar-grammar yang you pelajari selama ini loh, yang tenses, kapan pakai kapan pakai en ya, itu adalah di bagian yang kedua, structure and written expression. Itu akan ada 40 soal nanti, dan waktu mengerjakannya itu adalah 25 menit. Kemudian yang terakhir itu adalah reading comprehension. Reading comprehension itu pemahaman kalian membaca teks-teks berbahasa Inggris. Soalnya nanti ada 50 soal dan waktu mengerjakannya itu adalah 55 menit. Jadi kalau kita hitung semua ini soalnya ada 140 soal dan waktu mengerjakannya itu kurang lebih selama 2 jam. Jadi banyak orang bilang ya TOEFL itu bukan sekedar kemampuan bahasa Inggris juga, tapi kesiapan untuk mengikuti tes. Coba you bayangkan aja lah, you mengerjakan tesnya dalam waktu 2 jam gitu ya, dalam keadaan mungkin kurang fit, nanti tentu hasilnya nanti akan berbeda ketika you mengerjakannya dengan persiapan, kemudian benar-benar dalam kondisi yang fit dan benar-benar siap untuk mengerjakan tes itu ya. Makanya you jangan sampai nanti berulang-ulang ya, tesnya 1 kali saja, tapi benar-benar disiapkan. Jangan mau bayar banyak-banyak ke kampus, you jadi donatur kampus nanti. Dah. Nah ini contohnya. Nah, ini kedengaran nggak? Number 3. Do you think I could borrow your notes from yesterday's history lecture? Well, to tell you the truth, I was so tired that I wasn't paying attention at all. Kedengaran audionya? What does the woman imply? Miss, Miss, dengeran Miss. Oke, itu contoh tadi ya. Jadi listening comprehension-nya seperti itu. Nanti akan ada rekaman ya. Number 3. Oke, tunggu. Nanti akan ada rekaman. Rekamannya itu nanti you dengarkan ya. Yang ada di lembar jawaban itu nanti cuma pilihan jawabannya saja, A, B, C, D. Kemudian nanti audionya you dengarkan. Contohnya begini. Ini audionya ya. Bentar. Lewat. Nah, ini
Yang AB questions ini tidak akan ada di dalam buku teks karena ini adalah rekamannya. Yang ada di buku teksnya itu atau buku tesnya itu cuma pilihan jawaban A, B, C, dan D. Oke, kita coba yuk. Coba kalian dengarkan, nanti pilih jawaban yang A, B, C, atau D. Ya, kalau yang kesulitan untuk mendengarkan, baca aja ini. Oke, kelihatan kan? Nih, coba kita dengarkan. Nanti yang bisa nanti boleh raise hand ya. Kemudian jawabannya apa? Yuk kita dengarkan. Number 3. Do you think I could borrow your notes from yesterday's history lecture? Well, to tell you the truth, I was so tired that I wasn't paying attention at all. What does the woman imply? Oke, ada yang bisa jawab? Juliana Baroka, Miss. Ya, Oke, siapa? mungkin Miss. Ah, Bentar, ini her ears were blooding her. Miss. tunggu siapa tadi yang ngomong? Juliana Baroka, Miss. Juliana ya? Oh ya, Juliana Baroka. Yang mana kira-kira jawabannya, Julian? Yang A, Miss. Her eyes were blooding her. Oh, Here. her eyes were bothering her. Oke, ada yang punya jawaban yang beda? Nisa, Si, Miss. Miss. Si, Miss. Coba, Nizar. Coba, Nizar. Yang mana jawabannya, Nizar? Si, Miss. Oke, jawabannya yang Si. ya, oke. Cute. Jadi kayak gitu kira-kira nanti soalnya ya. Jadi ini dia bilang ya, do you think I can borrow your note from yesterday history lecture? Terus yang B jawab, well, to tell you the truth, I was so tired that I wasn't paying attention at all. Ya, jadi nanti akan ada strategi-strategi yang you pelajari. Contoh di listening comprehension, ini kan rekamannya tadi panjang ya. Ya kan, rekamannya panjang kan. Apakah kita harus tahu semua? Tidak. Kita tuh cuma harus fokus kepada orang yang kedua, yang B. Si B tadi bilang, well, to tell you the truth, I was so tired. Tired, capek. Ya, I wasn't paying attention. Jadi dia tidak paying attention apa? Memerhatikan ya. Jadi dia tidak memerhatikan apa yang diajarkan gitu. Jadi kalau seperti itu artinya dia nyatat enggak? Enggak kan? Jadi jawabannya itu she did not take notes during the lecture. Memperhatikan aja tidak, apalagi nyatat gitu. Kalau yang B enggak, she did not go to the class. Dia enggak pergi ke kelas. Dia datang ke kelas, tapi dia bilang dia capek dan kemudian tidak memperhatikan ya. Kalau yang A, nah nanti akan ada salah satu juga strategi dalam listening ya. Nanti jangan sampai you pilih pilihan jawaban itu yang mirip bunyinya. Kenapa? Karena biasanya yang mirip-mirip itu jebakan. Jadi itu nanti akan kalian pelajari ya di proses training atau pelatihan intensif TOEFL dan TOEFL. Makanya jika kalian nggak ikut nanti akan sangat rugi sekali. You nggak bakal tahu strategi-strategi yang seperti tadi. Ya, oke. Next. Ini saya geserin dulu. Ini contoh soal structure-nya. Ada yang bisa jawab? Izin, Miss. Itu teman-teman banyak yang mau masuk tapi udah nggak bisa lewat Zoom. Iya, tadi Ya, nanti lagi dihitungkan sama Mbak Feninya ya untuk connect ke connect ke YouTube. Jadi nanti ini juga direkam, nanti rekamannya juga akan kita akan kita share nanti ya. Oke? Itu yang telat-telat tuh nggak bisa masuk. Oke, lanjut. Sekarang coba kita lihat ini. Nah, lihat. Ada structure. Kira-kira ada yang bisa jawab, dak? I think it's D, Miss. Contracting it. Aryo? Yang mana Aryo? D, Miss. Di. Contracting it. Aryo dulu. Jangan semua ngomong, bingung. Aryo, yang mana jawabannya kira-kira? D, contracting it. Contracting it. Kenapa, Aryo? Feeling. Karena ini tadi kan termostat. Menjelaskan tentang sebuah termostat ketika bersentuhan dengan bimetalik. Jadi berkontraksi. Good. Oke, jadi nanti akan soal strukturnya nanti seperti ini. Masih ingat kan belajar tensis 16 macam ya tensis ya, ya kan? Oke, thank you Aryo. Kita jelaskan dulu ini. Jadi soal strukturnya nanti seperti ini gitu loh. Yang sebenarnya nanti kalau kalian tahu polanya, nggak tahu artinya pun bisa jawab. Contoh ini,
thermostats are constructed with a bimetallic strips that expands and bla 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 with changes in temperatures. Nah, sekarang kita lihat di sini petunjuknya apa? Oh, ternyata ada kata N. N itu kan menghubungkan antar dua kata atau menghubungkan antar dua kalimat atau menghubungkan antar dua frasa. Sekarang kita lihat N ini menghubungkan apa ya? Oh, jangan-jangan ini expands dan kata yang ada di belakangnya. Nah, salah satu strateginya nanti ya, ketika muncul N, dia itu polanya harus paralel. Jadi kita lihat dia kan menghubungkan expands dan kemudian yang di belakangnya. Expands ini dia ada huruf S. Atau kata kerja plus S. Artinya setelah N dia harus paralel. Paralel itu artinya memiliki pola yang sama. Jadi jawabannya yang mana dong? Miss. banyak Miss construct. Kan? Tahu semua Ya, apa katanya? Enggak kan? Tapi you bisa jawab, bisa. Kalau nanti you sudah belajar teknik beberapa strategi-strateginya, ya. Oke. Mungkin melihat ini apa sih sulit gitu. Tapi kalau you udah tahu caranya nanti pasti bisa jawab ya. Oke. Ini contoh ya, written expression. Sulit nih ansanya Miss? Enggak sulit sebenarnya kalau you udah tahu caranya ya. Jadi written expression ini A, B, C, D ini nanti you lihat yang salah yang mana dan biasanya strateginya itu lihat dari depan. Ya, pertama ada serving, kemudian ada several terms. Dari sini sebenarnya udah kelihatan jawabannya yang mana nih? Ada yang tahu nggak? Miss Renita, Miss. Yes. Yang mana Renita? Miss. B, Miss term. Miss. Yes, term. Kalau siapa tadi? Renita, Miss. Ya, Renita. Oke, good. Renita, tadi ada yang beda jawabannya tadi. Siapa tadi? Langsung itu tenggelam itu namanya. Cowok tadi. Oke, ya udahlah ya. Oke. Ya, contohnya ini serving, kemudian ada several terms. Nah, kalau kalian belum belajar nggak bisa jawab, tapi kalau sudah belajar, ini ada kata several sebelum kata term. Several ini artinya beberapa. Kalau beberapa, sudah pasti dia nanti bukan yang singular atau bukan cuma satu, kan? Kan bahasa Inggris kan gitu. One book, bukunya satu. Kalau ada beberapa atau banyak, contoh two books, artinya di belakangnya ditambahkan S. Sama seperti ini. Jadi jawaban yang benar, kalau written expression ini kita cari jawaban yang benarnya itu adalah yang mana yang salah ya. Jadi yang salah itu adalah bagian yang B. Jadi kita jawabannya yang B. Karena several itu beberapa, ini termnya cuma satu, salah. Kalau beberapa artinya harusnya banyak. Harusnya several terms. Begitu. Ya. Nah, ini gambaran saja soalnya seperti ini. Terus ini juga ada reading comprehension. Nanti akan ada berbagai strategi bagaimana cara menjawab reading comprehension. Ya. Oke, good. Lanjutkan. Nah, ini yang internet base. Kita tidak akan tes internet base ini karena mahal banget ya. Dan you nggak terlalu butuh. Kecuali kalau you mau kuliah lagi, misalnya S2-nya di negara yang ada di Amerika Serikat, dia mintanya IBT. Tapi kalau negara Eropa biasanya nggak IBT sih IELTS. Yang penting TOEFL aja dulu gitu loh. Next, kita lanjutkan. Nah, ini TOEFL score. Ya, kita nggak ngomongin IBT, kita lihat yang paper base saja ya. Coba lihat di sini. Itu skornya paling rendah itu 310. Skor tertinggi itu adalah 677. Jadi kalau ada kawannya ditanya, skor kau berapa? Terus dia bilang, oh skor saya 700. Bohong artinya ya. Karena skor tertinggi dalam TOEFL itu adalah 677. Dan skor terendah itu adalah 310. 310 itu nggak ngapa-ngapain loh, cuma daftar, duduk di ruang ujian, bernafas, udah kayak gitu kan. Nggak ngisi apapun. Kemudian ataupun ngisi tapi semua jawabannya salah, itu skornya masih 310 ya. Ini range-nya ini terendah dan kemudian yang tertinggi. Oh ya, ini yang terbaru ya. Kalau yang ini ITP yang terbaru. Kalau yang lama itu kalau tidak salah sekitar 280 ya. Oke, ini skornya tadi ya. Skornya itu, ini misalnya kalian ikut tes TOEFL ITP ya. Kalau misalnya nilai kalian itu di bawah 459, kayak kalian misalnya nanti dapat nilai 400, itu nggak dikasih sertifikat loh.
Jadi percuma, nggak usah ikut, nggak dikasih sertifikat, nanti cuma dikasih kayak rekaman nilainya saja atau score record ya. Kalau misalnya sudah 460 itu baru nanti dapat sertifikatnya yang bronze. Kemudian kalau skornya 543 nanti dapat silver. Kalau ini udah hebat banget nih 627 itu dapatnya gold. Tapi kalau kita nanti sertifikatnya sama semua ya. Ini nih penjelasannya ya. C1 itu artinya effective operational proficiency. Jadi udah benar-benar jago gitu ya. Kalau yang A2 tadi masih basic user, yang penting bisa aja. Oke, nih. Jadi jumlah benar tadi kan ada 140 soal ya. Listeningnya ada berapa tadi listeningnya ada 50, sesi 1 itu listening 50, sesi 2 itu ada 40 soal, kemudian sesi 3 itu ada 50 soal. Jadi nilai kalian itu nanti akan ditentukan dari jumlah benar. Ini number of the correct answer ini. Misal Oktaviani tadi misalnya listeningnya dia benar 20 artinya skornya 45. Kemudian strukturnya dia benar 14 misalnya artinya skornya 38. Kemudian readingnya benar 20 itu artinya skornya 40. Jadi nanti skornya ini ya cara menghitungnya begini. Ya. Jadi ditambahin semua tadi 45, 38, 40 ya, kemudian dibagi 3, kemudian dikali 10. Ini contohnya. Jadi, you bisa lihat di sini, karena standar kita itu adalah 400. Kalau mau dapat skor 400 itu, listening itu minimal benar 15. Jadi nggak harus benar setengahnya loh. Kan listening kan ada 50 soal ya. 50 soal itu you nggak perlu nyampe sepertiganya. You benar 15 saja itu sudah lulus. Kalau sekedar target you itu adalah munakasah dan daftar wisuda. Kemudian structure and written expression, tadi ada 20 soal, nggak perlu setengahnya, benar 15-nya saja, itu sudah lewat skornya 400. Kemudian reading comprehension agak lebih banyak karena waktunya panjang tadi ya, hampir sejam, 55 menit ya. Itu dari 50 soal, itu you harus benar 20 supaya nanti skornya dapat 40, ya skor akhirnya nanti 400. Dan itu saling menutupi, misalnya listeningnya cuma dapat 10, tapi reading comprehension-nya 25 ya lulus juga kayak gitu. Jadi jangan langsung dianggap oh pasti TOEFL itu sulit, enggak sesulit itu. Jadi you enggak harus sejago itu untuk bisa lulus TOEFL dan TOEFL untuk sekedar untuk mengikuti munakasah dan wisuda ya. Nih. Nah, sekarang kita ke TOEFL. Nah, TOEFL. Tadi Rajib udah menjelaskan tadi, udah bantu Miss menjelaskan di awal ya. Jadi kalau TOEFL itu Test of English as a Foreign Language, jadi tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kalau TOEFL itu adalah Test of Arabic as Foreign Language. Jadi TOEFL itu kayak mengadaptasi dari TOEFL. Jadi kalau TOEFL itu adalah bahasa Inggrisnya, TOEFL itu adalah bahasa Arab. Jadi biasanya di kampus-kampus umum TOEFL saja cukup. Tapi kan kalian di IAIN. Ya, kalau di IAIN artinya bahasa Inggrisnya harus bisa lah dikit, TOEFL-nya minimal bisa juga dikit gitu. Karena apa namanya kalian di kampus IAIN gitu loh. Kan banyak pelajaran-pelajaran yang mengarah ke bahasa Arab gitu. Nah, sekarang kita lihat komponen tes TOEFL itu ya. Sama, mirip aja dengan yang bahasa Inggris. Yang pertama itu adalah kemampuan mendengarkan. Kemudian yang kedua itu adalah memahami kelengkapan struktur kalimat atau pola bahasa Arab gitu ya. Kemudian yang ketiga itu mengenai wacana atau reading. Jadi TOEFL dan TOEFL itu simpelnya sama saja, cuma bahasanya yang beda. Jadi kalau TOEFL itu dia ke bahasa Inggris, TOEFL itu yang bahasa Arab. Sistem penilaian dan macam-macamnya sama saja ya. Oke, sudah selesai penjelasan Miss mengenai TOEFL dan TOEFL. Nih ada quotes. Nih, lihat loh. Coba dibaca. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Karena kebodohan itu menyakitkan ya. Dan kebodohan itu dekat dengan kemiskinan.
kayak gitu. Jadi mumpung kalian masih semangat nih, belajarnya masih bisa kencang kayak gitu ya, belajarlah dari sekarang dan yakinlah bahwa kemampuan bahasa asing itu tidak akan, bikin kalian rugi. Itu adalah investasi, seumur hidup. Kenapa? Balik lagi, apapun yang kalian lakukan ke depannya, kemungkinan besar nanti akan mensyaratkan TOEFL dan juga akan mensyaratkan TOEFL, ya. Baik, selesai penjelasan dari saya. Apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Teman-temannya yang belum bisa masuk, bilang sabar dulu ya. Silakan tanya. Sebelum Saya, nanti Miss. dijelaskan sama Saya Rajib. Guru, Miss. Guru Zakia. bentar. Raise hand dulu, nanti baru dipanggil, come on. Jangan semuanya ngomong ya. Silakan. Gunawan, ya. Silakan Gunawan. Izin bertanya, Miss. Kalau kemarin saya ada apply ke institusi UNICEF sama Elsevier dan mendapatkan sertifikat. Apakah mempengaruhi ke depannya, Miss, untuk tes TOEFL kalau kita memiliki sertifikat dari UNICEF sama Elsevier? Terima Tidak. kasih. Oke, langsung Miss jawab aja ya, tidak. Karena TOEFL ini yang diukur itu kemampuan bahasa Inggris kalian, bukan keterlibatan kalian dalam kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi internasional, ya. Jadi skor TOEFL dan TOEFL itu nanti mensupport kegiatan kalian di level internasional, tapi kegiatan level internasional itu tidak ada pengaruhnya dengan skor TOEFL dan TOEFL. Begitu Gunawan. Sudah terjawab? Gunawan, masih ada Gunawan? Sudah terjawab belum? Atau masih bingung? Cukup, Miss. Alright, thank you. Oke, alright. Good. Ya, yang lain juga lah kayak si Gunawan ini coba deh ada banyak sekali kegiatan-kegiatan apa seperti ada kegiatan NGO gitu kan atau organisasi-organisasi yang nanti itu akan sangat penting sekali untuk karir ke depan gitu ya. Kalau bisa ikut why not gitu loh, ikut dong. Oke, thank you Gunawan. Maggie, next Maggie silakan ada yang ingin ditanyakan? Izin Miss bertanya mengenai TOEFL ITP dan prediction itu Miss. Yes. Itu kira-kira kalau kita mengikuti TOEFL prediction dan udah ada nilainya kan Miss, sudah ada nilai yang keluar. Itu kira-kira bisa nggak Miss dijadikan acuan kemampuan kita gitu Miss. Apakah skor yang di TOEFL prediction itu bakal rentangnya jauh banget sama yang ITP yang sebenarnya gitu atau rentangnya masih sama gitu Miss. Bisa kalau dapat skornya 450 di skor TOEFL prediction, apa kira-kira itu udah 450-an juga kalau di TOEFL yang sebenarnya ITP, Miss? Thank you. Oke, thank you Maggie. Jadi tadi Miss sudah jelaskan ya. Jadi di TOEFL prediction pun, you harus lihat dulu you testnya di mana. Apakah you test di institusi yang punya kredibilitas atau yang ya sekedar tes-tes saja. Karena tes TOEFL itu kalau dia kalau TOEFL prediction itu kan yang menyiapkan soalnya itu kan adalah institusi itu sendiri. Misal Maggie tes TOEFL prediction di UPT Bahasa IAIN Curup gitu ya. Karena kita itu sudah di bawah naungan dari UPT Konsorsium Pusat Bahasa, jadi tes kita benar-benar sudah terstandarisasi. Jadi ketika nanti misalnya Maggie ujian di TOEFL prediction di UPT Bahasa IAIN Curup dapatnya 450, TOEFL ITP-nya sekitar segitu-segitulah nilainya. Biasanya range itu paling 20, skornya 20 ke atas, 20 ke bawah. Jadi kalau dapat skor 450 ya skor yang di ITP-nya mungkin ya sekitar 430 sampai 470-an. Pokoknya di sekitar itu saja. Tapi kalau misalnya Maggie ikut misalnya kayak di tempat les gitu ya atau di tempat kursus yang dia soalnya kita tidak tahu soal TOEFL-nya itu dia dapat dari mana, apakah dia bikin sendiri, kemudian apakah bagaimana gitu ya, itu tidak ada jaminan bahwa skor prediction you nanti akan mirip dengan TOEFL ITP. Makanya TOEFL prediction yang diakui itu biasanya yang di bawah institusi-institusi negeri biasanya ya, institusi negeri dan institusi yang benar-benar punya kredibilitas. Kalaupun ada swasta kayak LIA itu ya, lembaga apa sih? LIA itu loh, banyak kan tempat lesnya ya, LIA itu, tapi dia itu kan sudah kredibilitasnya sudah diakui kayak gitu. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat yang
tidak punya kredibilitas tertentu, saya rasa nanti bisa meleset jauh juga karena balik lagi soalnya kita tidak tahu seperti apa ya. Tapi kalau yang sudah dibawa konsorsium pusat bahasa PTKI se-Indonesia itu TOEFL prediction-nya insya Allah bisa bisa dipercaya karena toh itu diakui oleh Kemenak. Kalau kalian mau nanti misalnya mau ikut beasiswa LPDP yang dibawa Kemenak itu ya, itu sertifikat dari yang dikeluarkan oleh pusat-pusat bahasa atau unit pelaksana teknis bahasa di bawah PTKI itu diakui dan bisa dipakai. Tapi kalau tempat-tempat les tidak gitu. Ya. Oke, Maggie, sudah terjawab pertanyaannya? Siap, terima kasih Miss. Oke, yes, sama-sama. Sekarang satu lagi ya, Nurul Zakia. Nurul, silakan. Oh, oke, thank you, Miss. Saya ingin bertanya tentang, kan saat ini kan di semester ini kita akan mengadakan pelatihan TOEFL dan TOEFL Yes. kan, Miss. Jadi untuk tesnya itu, Miss, setelah pelatihan ini atau waktunya itu tidak bisa ditentukan? Oke. Maksudnya mungkin hanya 1 tahun sekali gitu, Miss. And Oke. then, Miss, one more question about untuk pelatihan ini kami diwajibkan untuk membeli buku atau perlengkapan lainnya yang bisa untuk support kami di dalam mengikuti pelatihan ini. Dan Gratis. jika ada, berapa payment? Jangan khawatir. Ya, jadi pelatihan ini benar-benar gratis, itu didanai oleh kampus ya. Jadi yuk nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Bukunya juga bagus loh. Buku nanti yuk akan dapat buku TOEFL dan buku TOEFL. Itu nanti mungkin sekarang lagi dicetak ya. Mungkin minggu depan nanti bisa diambil dan kalian semua dapat semua gitu loh. Semua hampir 1.000 mahasiswa yang ada di semester 6 ini itu dapat semua fasilitas itu. Nanti akan diumumkan di grup koordinator ya sama Mbak Feni kalau bukunya sudah bisa diambil ya. Di bukunya bisa diambil sendiri-sendiri. Kalaupun titip teman, ya temannya harus bertanggung jawab ya bukunya bagaimana gitu. Begitu Nurul. Kemudian tadi pertanyaan pertamanya mengenai pelaksanaannya ya, pelaksanaan ujian ya Nurul ya. Yes, Miss. Yes. Nah, untuk pelaksanaan ujian TOEFL dan TOEFL di UPT Bahasa IAIN Curup itu berlangsung selama 1 tahun penuh, setiap bulan ada. Oke. Nah, sekarang saya baiknya kapan ya ujian? Karena TOEFL dan TOEFL ini sertifikatnya kalau prediction itu dia waktunya cuma 1 tahun ya. Artinya kalau bisa jangan sampai nanti pas butuh kadaluarsa kan begitu ya. Jangan sampai nanti expired gitu sertifikatnya. Jadi waktu yang sangat disarankan kapannya yaitu setelah kalian seminar. Kan dalam waktu jarak seminar sama monokosa itu kan sekitar 3 sampai 4 bulan biasanya kan. Kan ini seminar terus baru dapat pembimbing kan, kemudian baru mau ngurus surat izin penelitian dan segala macam, kemudian baru penelitian sampai bab 5-nya selesai sampai ACC sampai monokosa itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan ya. Jadi kapan waktu terbaik? Waktu terbaiknya itu adalah setelah you seminar proposal. Kalaupun you belum seminar proposal, ya, tapi you misalnya gini, you merasa, oh pokoknya tahun ini saya harus wisuda gitu, ya udah ikut aja nggak apa-apa, gitu, ya. Tapi karena nanti kalau expired itu nggak bisa dipakai lagi dan you harus ujian lagi. Jadi tolong diperkirakan itu nanti. Atau bisa juga sekitar 4 bulan sebelum wisuda yang ingin kalian 4 bulan, 4 sampai 5 bulan sebelum wisuda yang ingin kalian ikuti. Misal, Nurul, target saya nanti mau wisuda pertama ya di bulan Mei 2025 misalnya. Ya udah sih nggak apa-apa, misalnya dari September Nurul udah ikut, September 2024 ini Nurul udah ikut juga nggak apa-apa gitu. Atau misalnya targetnya, oh saya nanti mau wisudanya itu Oktober 2025, pas 8 semester ya, 4 tahun. Artinya nanti bulan-bulan Februari atau bulan-bulan Maret 2025 tahun depan itu harus sudah ikut ujian begitu Nurul ya. Nanti mengenai pelaksanaan tes nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Feni ya. Oke, apakah sudah menjawab pertanyaannya Nurul? Yes, Miss. Thank you, Miss. Alright. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Enggak ada lagi yang raise hand? Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak Feni. Mbak Feni, silakan. Oke, terima kasih Miss Heni.
atas penjelasannya sangat detail ya. Semoga seluruh peserta bisa memahami apa yang sudah dijelaskan sama Miss Heni. Amin. Penjelasan di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan intensif TOEFL mahasiswa semester 6. Oke, sebentar ya. Gila. Beta cucu mulai. Siti Nurholiza. Ya agak lemot ya. Umi Habibah. Gimana Mbak Fen? Bisa? Agak lemot, Miss. Oh. Atau mau dikirim ke sini aja biar dari sini di apa? Screen sharing. Oke, kita tunggu sebentar ya. Mungkin bisa keluar dulu screen sharing-nya, Fen, terus nanti baru dicoba lagi. Soalnya di sini dia itu stuck di sana. Oh ya, udah muncul, udah muncul. Langsung mulai aja ya. Kayaknya nggak musuh di slideshow, Miss. Lemot sekali. Oke, nggak apa-apa, Tapi kelihatan. muncul ya, gitu ya. Kelihatan ya. Oke. Oke, kepada seluruh mahasiswa. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan intensif TOEFL dan TOEFL yang sebelumnya juga sudah sempat disinggung sama Miss Heni ya. Jadi pelatihan ini salah satu kegiatan yang diagendakan oleh UPTB sebelum mahasiswa mengikuti tes TOEFL di semester 7 ya, 6 atau 7 gitu. Jadi sebelum mahasiswa melaksanakan tes, maka kalian diberi kesempatan untuk melakukan pelatihan intensif di UPTB secara gratis. Benar-benar gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun ya. Kemudian kegiatan ini itu berbarengan dengan perkuliahan mahasiswa, perkuliahan reguler mahasiswa. Jadi kalian minggu depan itu biasanya udah normal ya, udah rutin ya kuliah. Nah, jadi pelatihan ini juga dimulai di minggu itu.
Jadi berbarengan dengan perkuliahan reguler mahasiswa dan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan. Kegiatan ini 16 kali pertemuan yang mana pelatihan ini digunakan untuk menilai kemampuan mahasiswa. Jadi sebelum tes biar mahasiswa nggak terkejut lah ya, nggak kaget begitu kan. Jadi mahasiswa sudah ada gambaran gitu bahwa tes TOEFL itu seperti ini, tes TOEFL itu seperti ini begitu. Kemudian pelatihan ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dan minggu pertama itu di awal perkuliahan. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pertemuan pertama untuk pelatihan ini adalah hari ini, Zoom ini. Jadi Zoom ini sudah dihitung di satu pertemuan. Jadi nanti setelah akhir Zoom akan dibagikan link absen ya. Link absen untuk pertemuan pertama. Kemudian pelatihan ini banyak sekali benefit yang bisa kalian dapatkan ya. Benefitnya itu salah satunya pelatihan ini gratis, tidak ada dipungut biaya sedikit pun. Kemudian kalian juga diberi buku atau modul secara gratis. Modul TOEFL 1, modul TOEFL 1. Jadi nanti pengajarnya itu dosen-dosen bahasa Arab dan juga dosen bahasa Inggris yang Europe ya, yang sudah berpengalaman karena pelatihan ini sudah dilaksanakan ke-4 kali. Jadi sudah dilaksanakan setiap tahun, awalnya itu di tahun 2021 dan alhamdulillah masih berlanjut sampai sekarang. Kemudian untuk kegiatan belajar atau lokasi belajar itu di ruang kelas masing-masing. Jadi nanti kemarin sudah saya buatkan grup koordinator. Jadi untuk mengkomunikasikan informasi itu di grup koordinator. Jadi setiap orang yang ada di grup koordinator memiliki kewajiban untuk membagikan informasi ke grup kelasnya masing-masing. Terkait dengan menghubungi tutor ya, itu juga akan saya share nanti nomor-nomor tutornya ke grup koordinator. Jadi koordinator memiliki kewajiban untuk menginfokan jam belajar ke tutornya masing-masing, baik tutor TOEFL ataupun tutor TOEFL. Di sini sudah tahu belum ininya, jadwalnya? Sudah. 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 Belum. Sudah, Mbak. Sudah. Belum. Belum. Share nomor-nomor. Yes, I do. Ada yang belum ya? Oke, nanti Belum. saya share grupnya, saya share ininya jadwalnya ke grup koordinator ya. Oke. Jadi itu untuk pelatihan TOEFL. Oke. Jadi nanti untuk post-test dan juga pre-test itu akan dilaksanakan oleh tutor masing-masing. Jadi nanti biasanya di pertemuan kedua nanti kalian akan ada pre-test oleh tutor masing-masing. Kemudian pas post-testnya itu adalah tes TOEFL gitu. Jadi nanti kalau kalian udah sempro, udah seminar proposal, sebaiknya segera mendaftar tes TOEFL dan TOEFL agar bisa meminimalisir ya waktu, agar tidak terlalu mepet antara kalian mau sidang munakosyah sama tes TOEFL TOEFL. Jadi untuk pendaftaran TOEFL TOEFL itu dilaksanakan setiap bulan, dari bulan Januari sampai bulan November, kecuali bulan Desember. Bulan Desember kita nggak ada pembukaan karena udah tutup buku ya, udah buat laporan. Jadi pelaksanaan tes TOEFL TOEFL ini dilaksanakan setiap bulan dari Januari sampai November. Dan untuk pelaksanaannya itu di UPTB kita masih menggunakan paper base. Jadi pelaksanaannya di UPTB. Kemudian waktu ideal kalian untuk mendaftar TOEFL setelah melaksanakan pelatihan ini adalah setelah kalian mengikuti sempro. Kalau kalian udah seminar proposal, sebaiknya kalian segera mendaftar TOEFL ya. Jadi nanti misalnya kalau langsung lulus kan alhamdulillah, ada masih panjang waktu ya persiapan kalian untuk mengikuti pendaftaran sidang munakosyah. Tapi misalnya kalau belum lulus maka masih banyak waktu gitu loh. Jadi nggak mepet banget sama waktu kalian daftar.
Jadi untuk pelaksanaan tes TOEFL ini, yang pertama itu kalian harus mengisi link dulu, mengisi link pendaftaran. Jadi nanti kalau kalian udah sempro dan mau daftar ya, silakan ikuti aja sosial media UPTB. Itu ada di Instagramnya ataupun di Facebooknya. Jadi semua informasi terkait tes ataupun kegiatan lain itu di-share di sosial media. Jadi kalau kalian nggak mengikuti, takutnya nanti nggak dapat info terbaru. Jadi silakan ikuti akun sosial media UPTB agar tidak ketinggalan informasi. Di sana juga sudah jelas tentang alur pendaftaran, kemudian syarat daftar TOEFL itu apa saja, itu sudah jelas di sosial media. Jadi yang pertama kalian ngisi link dulu. Sudah ngisi link pendaftaran, kalian melakukan pembayaran di Bank BRI. Pembayaran TOEFL itu 75.000 per tes. Karena kita ada 2 tes, TOEFL dan TOEFL, jadi 150.000. Kemudian sudah bayar, baru kalian bawa berkasnya ke UPTB. Berkasnya berupa slip pembayaran asli dan juga fotokopi berita acara seminar proposal. Atau bisa juga pakai fotokopi SK pembimbing, atau bisa juga pakai fotokopi kartu konsultasi bimbingan skripsi. Jadi bisa dipilih saja salah satu, terus baru diserahkan ke UPTB. Nanti kalau kalian udah menyerahkan berkas ke UPTB, akan kami data namanya, kemudian mahasiswa yang udah lengkap datanya akan dikasih nomor registrasi, dan kalian akan masuk grup WhatsApp tes TOEFL di periode tertentu. Jadi nanti terkait info tes, kemudian jadwal kalian tesnya hari apa, jam berapa, di mana, itu di-share semua di grup WhatsApp. Sampai ke pengambilan sertifikat pun di-share di grup WhatsApp. Itu untuk pembayaran dan pendaftaran alur ya, pelaksanaan tes TOEFL dan TOEFL. Oke. Jadi batas itu untuk skor kelulusan itu sudah dijelaskan sama Miss Heni tadi. Kalau untuk di sini ya, untuk pendaftaran sidang munakosya, TOEFL TOEFL itu harus memenuhi skor 400. Untuk prodi bahasa Inggris itu TOEFL-nya 450, untuk prodi bahasa Arab TOEFL-nya itu yang 450. Jadi skornya itu 400 bagi prodi umum, 450 untuk TOEFL prodi bahasa Inggris, untuk prodi bahasa Arab itu 450 TOEFL-nya saja. Kemudian bagi kalian yang akan tes nanti ya, jadi waktu kalian daftar itu kalian akan dapat 2 kali tes. Jadi yang tes pertama itu tes TOEFL seperti biasa, tapi misalnya kalau nanti belum lulus, maka akan ada remedial test. Remedial test ini gratis. Kalian gratis, tidak bayar lagi, tapi dapat fasilitas yang sama. Jadi tes lagi, kalau lulus juga akan didapatkan sertifikatnya. Tapi misalnya kalau di remedialnya belum lulus, maka harus mengulang kembali, mendaftar kembali dari awal, baru tes lagi di periode berikutnya. Seperti itu. Jadi itu terkait dengan penjelasan saya ya tentang pelatihan intensif TOEFL dan juga pendaftaran TOEFL. Jadi bagi mahasiswa yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Raise hand saja. Oke, kepada Raji, dipersilahkan. Raji? Atau ganti ya, Salsabila? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Miss. Saya Salsabila dari PAI 6F. Izin bertanya, tadi kami dengar bahwasanya ada absensi ya setiap pertemuan. Apakah ini kan termasuk dalam Zoom meeting ini dihitung sebagai pertemuan pertama. Jadi apakah absensi ini akan berpengaruh nilai? Ulang lagi, sorry, suaranya nggak kedengeran. Ya baik, Miss. Izin bertanya, izin mengulangi. Tadi kami dengar bahwasanya dalam pelatihan
pelatihan intensif ini ada presensi atau absensi dalam pelaksanaannya. Jadi kan tadi disampaikan bahwa pertemuan ini dalam Zoom meeting ini juga akan terhitung pertemuan pertama. Nah, apakah dari absensi ini, dari proses pelatihan ini akan mempengaruhi nilai atau seperti apa fungsi dari absensi ini? Apakah presensi ini mempengaruhi nilai TOEFL gitu ya pertanyaannya? Ya, oke. Ya, jadi untuk pelatihan ini itu wajib ya diikuti oleh seluruh peserta semester 6. Dan apakah akan mempengaruhi nilai? Kalau kalian belajarnya rutin, full, sampai 16 kali pertemuan, insya Allah pasti mempengaruhi nilai. Ya kan? Tapi kalau nggak pernah datang, nggak pernah hadir pelatihan, ya mungkin nilainya nggak ya sederhana saja nilainya begitu kan. Jadi kerutinan kalian belajar di kelas ya mengikuti arahan tutor itu pasti akan mempengaruhi proses tes kalian nanti. Tapi presensinya itu tidak mempengaruhi nilai kalian. Jadi misalnya kalau kalian pertemuan full, ya tesnya tetap tes gitu kan, dia terpisah gitu. Untuk kalau presensi itu hanya berkaitan dengan pelatihannya saja. Tapi untuk TOEFL, nilai TOEFL-nya berapa, nilai TOEFL-nya berapa, itu tidak mempengaruhi presensi. Tidak dipengaruhi oleh presensi. Dipengaruhi dengan cara belajar kalian saja. Kalau kalian rutin belajar, insya Allah nilainya akan memenuhi standar. Tapi untuk presensi itu tidak mempengaruhi. Jelas ya, Salsabila? Oke, Mbak Fen, mungkin ditambahkan sedikit ya. Silakan, Miss. Pertanyaan Salsabila tadi kan, apa namanya kalau tidak hadir bagaimana gitu. Jadi kehadiran kalian atau absensi itu memang tidak akan berpengaruh dengan skor TOEFL karena skor TOEFL itu kan yang diukur kemampuan bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau kemampuan bahasa Inggrisnya bagus ya skornya bagus. Kalau kemampuan bahasa Inggris atau bahasa Arabnya belum bagus ya skornya belum bagus gitu. Tetapi absensi itu juga penting. Pentingnya di mana? Penting untuk jadi nanti ketika kalian mengikuti pelatihan, nanti akan ada lulus tidak lulus pelatihan. Bukan tes ya, tapi lulus tidak lulus pelatihan. Yang berhak menentukan apakah kalian lulus pelatihan atau tidak lulus pelatihan itu nanti adalah tutor. Ya, dan salah satu kriteria apakah kalian lulus atau tidak itu nanti adalah kehadiran dalam mengikuti pelatihan. Dan jika mahasiswa tersebut dinyatakan tidak lulus pelatihan oleh tutor, artinya nanti tidak bisa ikut tes di UPT Bahasa IAIN Curup. Perjanjiannya begitu kemarin. Itu juga perjanjian dengan ketua-ketua prodi. Biar kalian jangan nyampe, oh ini kan nggak itu ya nggak masuk ke SKS ya, nggak ada nilainya gitu. Terus you tidak ikut kayak gitu, nanti akan berpengaruh. Pengaruhnya apa? Pernyataan lulus atau tidak lulus dari tutor. Jadi yang bisa ikut tes, prediction test di UPT Bahasa IAIN Curup itu cuma mahasiswa yang sudah lulus pelatihan. Ya, oke. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Salsabila dan yang lain? Baik, terima kasih. Iya, oke, sama-sama. Selanjutnya. Apa yang lain? Apakah sudah jelas semua? Ayo. Ya, masih mau ditanyakan, silakan raise hand. Sudah ya? Oke, tidak ada yang mau Ini ditanya. jelas ya, Miss? Iya. Sepertinya. Oke. Ya. Sudah? Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Itu ada Salsabila ya, Salsabila Anjeli. Izin bertanya, Miss, untuk
misalnya kita kan ujian TOEFL dan TOEFL kan. Dari waktu kita ujian dan keluarnya sertifikat itu berapa ya jarak waktunya? Berapa minggu atau berapa? Oke. Untuk jarak setelah tes ya sampai ke pengambilan sertifikat itu sebenarnya nggak terlalu lama. Jadi biasanya itu kita buka pendaftaran di awal bulan, di minggu-minggu pertama tanggal 1 sampai tanggal 7, biasanya ke 1 minggu itu pembukaan pendaftaran. Minggu kedua itu pelaksanaan tes. Sudah pelaksanaan tes, nanti biasanya 3 harian itu ngoreksi ya. Ngoreksi terus nilai langsung keluar. Udah nilai keluar biasanya butuh waktu 3 harian, paling lama itu sertifikat udah jadi. Jadi maksimalnya peserta yang lulus itu bisa mengambil sertifikat di minggu terakhir di periode tersebut gitu. Misalnya kan periode Januari, jadi minggu terakhir bulan Januari itu biasanya udah bisa diambil sertifikatnya. Jadi nggak terlalu lama, nggak sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Biasanya paling lama itu seminggu lah, itu paling lamanya. Karena kita kan 2 kali tuh. Jadi yang pertama, tes pertama lulus, langsung dibuat sertifikat. Nanti yang lulus jadi remedial, itu kan beda lagi. Jadi paling lama 1 minggu. Biasanya sih biasanya kalau kita biar 1 hari gitu ya, biar sekalian mengambil sertifikat itu biasanya di akhir bulan. Di minggu terakhir, maksudnya di minggu terakhir bulan periode tertentu itu udah bisa diambil. Gimana Salsa? Baik, terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Apa tadi? Baju tadi. Oke, yang lain? Mak, mana? Baju, Mak. Intan Tri Saya, Bu. Asti. Ayo, ada Saya, Miss. Oke, Intan dulu ya. Intan Tri Asti. Baik, Miss. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kehadiran kita pada saat pelatihan itu sangat mempengaruhi nilai kita pada saat tes. Mbak. Bukan Intan. Bukan. Bukan. Jadi kalau ini, maaf ya, langsung saya konfirmasi saja. Jadi kalau misalnya you tidak hadir atau hadir, apa maksudnya kehadiran dalam pelatihan itu tidak mempengaruhi nilai tes. Tidak mempengaruhi nilai tes. Kalau lulus ya lulus, kalau tidak lulus ya tidak lulus. Ya, jadi kehadiran itu mempengaruhi lulus atau tidaknya di pelatihan intensif. Kalau you tidak lulus pelatihan intensif, artinya tidak bisa nanti tesnya di UPT Bahasa IAIN Curup. Artinya alternatifnya apa? Silakan tes ITP saja gitu. Yang ingin ditanyakan itu, Miss, misalkan mendapatkan tutor yang mungkin sibuk dan tidak bisa terlalu masuk terus gitu. Itu gimana? Nanti bisa dikomunikasikan ke pihak UPTB ya. Kalau misalnya nanti ada ada kendala-kendala selama pelatihan gitu, apakah kendala tutor atau segala macam, nanti kita buka layanan pengaduan gitu. Nanti silakan dikomunikasikan ke Mbak Fen dan akan segera kita tindak lanjuti begitu. Dengan kita konfirmasi kalau memang tutornya tidak bisa, ya udah artinya kita nanti tukar dengan tutor yang lain begitu, ya. Ya, baik, Miss. Selanjutnya EN Saputra ada? Ada, Miss. Ada. Izin bertanya, Miss. Misalnya gitu, Miss, kalau kita sudah mengikuti tes TOEFL kan, tapi tidak lulus waktu tes pertama dan kedua gitu, Miss. Nah, itu kan kata Miss tadi harus daftar ulang gitu kan, daftar ulang untuk mengikuti tes. Apakah waktu kita sudah daftar pertama itu kan udah bayar tuh, Miss. Nah, untuk daftar ulang mengikuti tes lagi itu harus bayar lagi atau tidak ya, Miss? Terima kasih, Miss. Oke, jadi yang seperti sudah saya sampaikan tadi, jadi kalian itu bayar tes TOEFL itu dapat 2 kali tes. Tes pertama kalau nggak lulus ada remedial tes.
remedial test ini hitungannya tes kedua dan itu gratis. Yang remedial ini gratis. Misalnya kalau di remedialnya belum lulus, maka harus daftar lagi dari awal. Jadi kalau daftar lagi dari awal, udah otomatis harus bayar lagi. Cuman ya jangan lah ya bayar lagi ya. Kalau bisa sekali tes saja langsung lulus, ya kan? Jadi nggak usah bayar lagi gitu. Jadi jangan mau jadi apa namanya itu ya, ngulang terus donatur ya, donatur kampus. Jangan mau jadi donatur kampus karena uang yang kalian bayarkan itu kan masuknya ke rekening kampus ya, bukan ke UPB. Jadi UPB tidak menerima uang sepeser pun dari kalian. Yang kalian terima itu hanya slip pembayarannya saja, bukti pembayaran kalau kalian udah bayar gitu. Jadi kalau bisa nggak usah lah kali-kali tes ya, nggak usah berkali-kali bayar, sekali aja bayar langsung lulus ya. Gimana En? Jelas? Sudah, Miss. Jelas, Miss. Terima kasih, Miss. Baik, selanjutnya Edo Mandala. Bentar, Mbak Fen, saya tambahkan dikit ya. Jadi kami benar-benar harapan kami ya, adik-adik semua yang nanti akan ikut tes TOEFL dan TOEFL itu tolong jangan sekedar ikut tes saja, sekedar formalitas. Kalau you ikut tes aja, ikut-ikut tes saja, sekedar formalitas, sekedar lepas kewajiban, nanti yuk tesnya berulang-ulang loh, bayar-bayar terus gitu. Jadi usahakanlah namanya saja tes, sebelum tes itu benar-benar disiapkan. Kalau bisa 1 kali tes lulus, kenapa harus berulang kali gitu ya? Mudah-mudahan nanti angkatan kalian udah 1 kali aja tesnya gitu. Belum lulus ya udah remedialnya lulus. Nggak usah berulang-ulang terus gitu ya. Balik lagi, yuk kalau tes TOEFL berulang-ulang sama kayak yuk kuliah lebih dari 8 semester gitu kan, bayar SPP terus kan, sama. Bayar TOEFL terus, padahal 1 kali aja cukup gitu ya. Jadi tolong benar-benar nanti serius ketika proses belajarnya. Oke, baik. Saya Ya, kembali. Miss. Oke. Ya, Miss. Oke, selanjutnya Edo Mandala. Baik, terima kasih, Miss. Mengenai tentang pertanyaan saya, yaitu mengenai tentang pelaksanaan pelatihan intensif TOEFL dan TOEFL ini, untuk gambaran kami saja, apakah dalam pelaksanaan TOEFL dan TOEFL ini mengenai penjelasan hanya dari tutor, apakah memakai kelompok diskusi atau media ajar lainnya? Terima kasih, Miss. Oke, ini bisa jelaskan dari Miss Heni selaku tutor. Saya salah satu tutornya ya nanti. Oke, Tutornya nanti. jadi proses belajarnya gimana? Apakah diskusi dan segala macam? Saya rasa kalau diskusi itu nggak efektif ya. Diskusi itu dipakai kalau mata kuliah atau pelajarannya itu teori. Jadi kalian bisa berdiskusi mengenai teori tersebut. Ini Desi kenapa pula screen sharing Des? Ketahuan nanti Des rahasia-rahasiamu. Ayolah. Kadang tangannya pada itu ya, pada terlalu lincah. Oke. Jadi gini, nanti kalian akan dibagikan ini. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Hilang dia. Hilang. Oke, dibagikan modul. Salah satunya modul yang seperti ini ya, modul TOEFL. Ntar saya biar kelihatan. Kelihatan dikit, Miss. Oh, gimana sih? Ini saya ilangin aja dulu kali ya. Backgroundnya hapus, Miss. Nah, gini aja ya. Udah, Miss, itu kelihatan. Ini nih. Jadi kan nanti akan ada dapat modul TOEFL, bagus loh modulnya ya. Kemudian juga ada modul TOEFL. Nanti belajarnya itu lebih ke drilling atau latihan-latihan soal. Ya, jadi nanti akan ada penjelasan, kemudian latihan-latihan soal. Karena memang efektifnya kalau belajar bahasa tuh ya gitu. Kalau diskusi, tetap aja nggak paham nanti kan, ya. Jadi nanti tutornya akan menjelaskan, kemudian nanti akan ada banyak latihan-latihan soal di sini. Oke, ya. Mungkin ya enggak lah pakai presentasi kayak gitu. Kan yang tahu kan tutornya ya. Kalau kalian harus presentasi dan menyiapkan seperti di perkuliahan kayak gitu, nanti tidak terkejar target kita gitu. Ya, thanks, Miss. Ya, sama-sama. Desi jadi viral kan? Oke. Oke, selanjutnya Rina ya, terakhir Rina Baik, MPI. terima kasih, Miss.
Terkait pertanyaan Miss, kami kan sedang menjalankan PLP, program pelatihan profesi. Jadi Ini itu MPI gimana? kan? Oh ya MPI ya. Sekarang kan yang lagi pelatihan profesi ya. Ya, Jadi gimana? Gini Rina, jadi kita nanti koordinasi juga nanti dengan Bapak Ketua Prodinya Pak Saiful ya kalau tidak salah ya Rin, sama Pak Saiful nanti. Jadi kan sebenarnya jadwalnya itu sudah dibuat, tapi kan kalian kan maksudnya ada kegiatan program profesi. Jadi nanti mungkin nanti akan dilaksanakan setelah program profesinya gitu. Jadi tidak bareng sama teman-teman yang lain gitu Rin. Nanti waktunya nanti akan kita diskusikan kok. Pokoknya kalian semua nanti dapat pelatihan ini karena ini sangat penting sekali. Begitu. baik, terima kasih Miss. Dan biasanya ada KPI juga nggak? Kalau nggak salah KPI juga itu ada apa namanya di semester ini ada kegiatan magang atau apa lupa saya. Jadi itu nanti kita koordinasikan sama prodi dan dikoordinasikan juga nanti dengan tutornya gitu. Kapan bisa mulai belajar? Karena kan tidak bisa sama dengan teman-teman yang lain gitu. Oke. Rina, Kalian? udah jelas? Iya. Oke. Siapa lagi yang ingin bertanya? Habis? Kayaknya udah ya. Kayaknya kita habis. Nah, Oke. ada lagi ya? Ada lagi ya? Andika. Andika, silahkan. Ada orangnya ini. Andika. Atau ketekan aja. Dir. Oke, Andika. Kalau yang ngomong nih. Ini ya. Tekan aja. Nggak jadi nanya nih, Andika. Kalau sebelah ini Efri Juliansa. Izin bertanya, Miss. Iya. Ini kan ada 2 tes TOEFL untuk bahasa Inggris dan TOEFL untuk bahasa Arab kan. Nah, itu tuh tesnya itu digabung waktu tes itu kan. Nah, itu tuh digabung serempak atau dibedakan itu. Nah, kemudian jika misal TOEFL-nya lulus, sedangkan TOEFL yang bahasa Arabnya itu tidak lulus. Nah, itu apakah mengulangnya hanya yang bahasa Arab TOEFL-nya saja atau harus keduanya? Misalnya 75, 75, 150-nya itu diulang semua. Itu Miss. Iya, jadi untuk jadwal pelaksanaan tes ya, itu beda. TOEFL kan beda kan. TOEFL kan bahasa Inggris, TOEFL bahasa Arab. Jadi waktunya berbeda. Jadi kalau di UPTB kita melaksanakan tes itu ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Kalau sesi pagi itu TOEFL dimulai dari jam 8 sampai jam 9.55 itu TOEFL. Kemudian jam 10 pagi itu TOEFL sampai jam 11.55. Jadi dia beda. TOEFL-nya jam 8 sampai jam 9.55, TOEFL-nya jam 10 sampai jam 11.55. Itu sesi pagi. Kalau sesi siang, TOEFL dimulai dari jam 1 sampai jam 14.55, kemudian jam 3 sore itu mulai TOEFL sampai jam 16.55. Jadi dia waktunya berbeda. Jadi nanti misalnya kalau ikut tes, harus benar-benar diperhatikan jadwalnya ya, TOEFL-nya jam berapa, TOEFL-nya jam berapa, karena banyak nih kejadian sampai sekarang bahkan sudah lihat jadwal TOEFL tapi TOEFL-nya nggak tahu gitu, pikirnya barengan, nggak mungkin barengan kan dia berbeda ya. Jadi ada 2 sesi ya, sesi pagi dan sesi siang. Dan misalnya terkait dengan pertanyaan yang kedua tadi, kalau TOEFL-nya lulus, TOEFL-nya yang belum lulus, ya bayarnya bayar TOEFL aja. TOEFL-nya nggak usah bayar lagi. Jadi kalau TOEFL-nya lulus, tinggal TOEFL, jadi silakan daftar TOEFL saja, 75.000. Jadi jangan terlalu baik bayar dua-duanya ya. Satu saja yang belum lulus saja. Oke. Gimana, Efri? Saya tambahkan dikit ya, Mbak Fen. Efri, jadi kalau kakak tingkat kalian itu strateginya beda-beda loh.
Ada itu yang dia daftar TOEFL aja dulu, karena dia mau fokus tesnya TOEFL aja dulu. Udah lulus TOEFL baru dia ada daftar lagi TOEFL. Jadi sebenarnya itu strateginya beda-beda aja sih. Atau kalau misalnya mau langsung sekaligus satu periode itu ke you daftar dua-duanya juga nggak masalah gitu. Yang harus dipertimbangkan itu nanti waktunya ya, jangan terlalu mepet nanti dengan ujian munakosoh begitu. Ya. Jadi kalau daftar satu ya 75.000, kalau bayar dua, kalau daftar dua artinya 150.000. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, Mbak Pen. Sepertinya sudah sangat jelas ya. Dan minggu depan itu mulai belajar nanti ya, minggu depan itu mulai belajar dengan tutor masing-masing. Jadwalnya juga sudah di-share, nanti mungkin bisa di-share lagi sama Mbak Pen ke ke grup koordinator biar disampaikan ya. Rajib, jadi mau nanya Jib. Ayolah. Temen-temennya udah hilang nih. Udah 50-an keluar. Ayo, Rajib. Silakan di-unmute, langsung nanya. Nggak ada suaranya. Udah ini, Harry, kalau mau nanya, ayo Harry. Nah, kita udah hampir 2 jam ini. Ayo, silakan di-unmute kalau mau nanya. Cukup, Miss. Oh, cukup. Oke. Cukup ya. Oke. Ya sudah. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan ditanyakan nanti di grup ya, atau minta koordinatornya untuk sampaikan ke di grup koordinator gitu ya, atau bisa langsung tanya-tanya ke UPTB juga nggak masalah gitu ya. Untuk modul, insya Allah modul itu akan dibagikan minggu depan. Modul akan dibagikan minggu depan ya. Silakan diambil nanti minggu depan. Nanti akan dikabarin ya melalui grup. Nah, ini Supandi pula lagi. Mulai. Ya kalau udah 2 jaman ini udah mulai itu tuh, mulai kelakuannya ya. Biarin aja lah si Supandi ini. Oke. Sudah, sepertinya sudah cukup ya. Sudah cukup. Mungkin ada satu hal lagi yang pengen Miss sampaikan ya. Jadi mungkin dalam waktu dekat nanti mungkin kalau minggu ini sudah tidak sempat lagi, mungkin dalam minggu depan ya nanti kita akan ada kegiatan sosialisasi beasiswa MOSMA ya. Kegiatan sosialisasi beasiswa MOSMA. Mana ya? Ini bukan ya? Nggak connect dia. Ya sudah, nggak jadi. Oke, jadi nanti kita akan ada sosialisasi. Oke, akan ada sosialisasi mengenai beasiswa MOSMA. Jadi beasiswa MOSMA ini nanti you punya kesempatan untuk kuliah selama 1 semester di universitas top dunia ya. Dan tahun ini itu akan difasilitasi oleh UPTB ya. Mengenai beasiswa ini nanti akan sekarang lagi kita persiapkan semuanya ya, dan akan segera disampaikan. Oh, tunggu dulu, Mbak kan udah di-share kah link absennya? Belum sih. Sekarang aja, Miss. Ya, silakan di-share aja sambil mereka itu kan isi absennya ya. Oh, si Harry nanya buku. Bukunya enggak, Harry. Bukunya dikasih. Ya, ini buku dikasih. Enggak beli, enggak apa. Pokoknya you itu siapkan siapkan diri, siapkan otak, siapkan mental gitu. Ikut pelatihan. Nah, serius gitu. Bukunya dikasih. Tutornya juga adalah tutor profesional, dosen-dosen kalian sendiri gitu ya. Jadi jangan khawatir, buku enggak beli, dikasih. Tadi sudah saya kasih tahu ya, nanti akan diumumkan kapan mulai bisa diambil ke UPTB, gratis gitu. Ya, jadi pesan terakhir saya ingin menyampaikan mengenai beasiswa MOSMA itu, dan beasiswa MOSMA itu nanti akan sesegera mungkin kita floorkan, kita umumkan mengenai beasiswa MOSMA. Jadi nanti beasiswa MOSMA itu bisa kuliah selama 1 tahun di negara di kampus-kampus top
dunia ya di luar negeri gitu. Syaratnya itu lumayan tinggi, 500. Kalau kita cuma 400 untuk lulus apa namanya munaqosoh, kalau untuk beasiswa itu dia minta 500 ya. Jadi nanti UPTB akan lakukan program program yang terpisah ya, bukan apa namanya program yang terpisah khusus untuk beasiswa MUSMA itu, cuma nanti kuotanya itu terbatas ya. Jadi nanti itu akan disosialisasikan segera ya. Kemudian nanti tes TOEFL-nya itu nanti akan dibiayai oleh kampus, akan dibiayai oleh UPTB juga ya. Karena syaratnya ITP, nanti tesnya juga ITP gitu. Jadi nggak bayar 600-an ribu itu tapi nanti akan difasilitasi oleh UPTB, asalkan nanti akan ada seleksinya, lulus seleksinya. Dan kuotanya itu terbatas. Untuk bahasa Arab itu, kalau misalnya nanti melanjutkan satu semester di negara-negara Arab gitu ya, itu 20 orang, dan bahasa Inggris juga 20 orang. Nanti siapa yang berminat ya, nanti ikuti program-program ke depannya gitu. Nanti akan diumumkan. Dan yang bisa ikut itu cuma semester 4 dan semester 6. Artinya kalian bisa. Semester 8 udah nggak bisa lagi. Semester 1 tidak bisa ya. Semester 4 atau 6. Kalau ada yang bercita-cita, pengen dong saya kuliah 1 semester di UK dan SKS-nya diakui di kampus IAIN Curup, nanti silakan ikut ya, dan ikut juga seleksinya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi itu kayak bocoran dikit ya. Saya kembalikan lagi ke Mbak Feni. Ya, Mbak Feni. Silakan kita tutup saja karena sudah selesai sepertinya. Oke, kepada seluruh peserta, terima kasih ya atas kesungguhannya mengikuti pembukaan pelatihan ini. Semoga informasi yang kami bagi itu bisa kalian pahami agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan lagi ya sampai nanti kalian mengikuti tes. Baik, sekian pembahasan mengenai pelatihan TOEFL. Nanti akan ada audio juga ya. Video maksudnya, video Zoom ini akan kami share di YouTube. Jadi yang ketinggalan itu bisa ditonton saja di YouTube. Dan untuk link absen udah saya share di chat, jadi silakan absen. Baik, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Ganjar. Diamlah kau terama. Anis. Hidup mahasiswa. Absennya diisi ya semuanya. Oi. Semangat. Prabowo. Ganjar. John. Anis. Dua. Coblos nomor 2. Ganjar. Anis Suso. Rama. Supandi. Anis nomor 3 Anis. Gimana kau Rama? Hepo yang tu. Prabowo. Anis. Ganjar. Dukung Prabowo inbox. Dukung adewe Prabowo keluar. Prabowo tuh. Balik. Carilah presiden yang Prabowo. Enggak, dukung Bu Mega. Ganjar. Ada Bu Mega. Prabowo. Umi Habibah HKI. Prabowo ambisi ya. Ngeri ya. Ganjar. Siti Nurhaliza KPI. Tanganku dan gop. Yang milih Ganjar. Keluar lah, ada Jumatan mandi. Yang milih Ganjar chat. Ada uang konsumsi. Kirim nomor. Gas. Rusak. Dem. Salat.